Masih di suasana bulan suci Ramadan. Sampai 1 bulan ke depan. Karena 2 minggu lagi deh. Aduh, mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan ya. Amin, semoga berkahnya. Semoga berkahnya, puasanya lancar. Berat badan turun. Oh, ibu masih puasa. Oke, kali ini tuh edisi spesial. Edisi spesial banget. Ya, yang sebetulnya kita sempat dulu Sari Putih Abu-Abu terus sempat jalan ke beberapa SMA, cuman terhenti karena pandemi juga, terus kegiatannya di sekolahnya pada hektik. Dan ternyata alhamdulillah sekarang ada yang berkenan hadir dari SMA PGRI 2 Kota Bandung. Dan kita akan cari tahu di manakah lokasinya, keunggulannya apa itu SMA-nya. Dan yang lebih spesial, sekarang gurunya. Ini nih yang namanya pahlawan tempat tanda jasa. Nah, kalau biasanya kan siswanya. Nah. Nanti juga kita ada siswanya, mungkin next episode kita bakal undang siswanya. Kita kenalin dulu dengan ibu siapa. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Lani. Ibu Lani. Dari SMA PGRI. Iya, dari SMA PGRI 2. Sebagai apa Bu di sana? Apakah kekesiswaan atau apa? Wali kelas iya. Guru iya. Pembina OSIS iya. Pembina pramuka iya. Wah. Bagian sibuk aja lah gitu. Oh, ibu mau bagian sibuk. Iya. Jadi Senin sampai hari kerja ada di sekolah. Karena kalau nggak ada dicari mungkin. Gila, ibu tuh jadi manusia wajib. Podcast juga. Ibu. Dan ibu nyempetin iya. Sekarang lagi sibuk apa sibuk di SMA PGRI? Sibuk PPDB udah pasti. Ya, okay. Terus kita persiapan Sunlight gitu. Karena kita baru mulai masuk awal bulan Ramadan gitu ya. Ada Sunlight. Ada. Sunlight berapa lama ya, Bu? Seminggu sih. Senin sampai Jumat lah ya kayak gitu. Okay. Sabtunya biasanya kita buka bersama bareng. Nginep di sana atau hanya? Enggak. Sesuai aja dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1. Kegiatannya lebih ke kerohanian. Iya, gitu. SMA PGRI 2 itu berarti SMA swasta ya? Swasta. Itu sejak kapan sih berdirinya, Bu? Berdiri sejak tahun 87. Wow. Gitu. Aku mau belum lahir, bapak baru gede. Belum, aku juga. 87 89 segitulah. Ya. Kalau Ibu sejak awal atau sejak kapan sih gabung di sana? Kalau sejak awal kayak saya tua banget ya kalau sejak awal ya. Kurang lebih udah mau 10 tahun. Di sana. Dari semenjak PPL sampai jadi Ibu tadinya PPL doang. PPL dulu dari kampus. Iya. Terus nggak sengaja perasaan saya mah ya waktu saya PPL tuh ya biasa aja gitu. Tidak yang mau banget. Tapi saya dipanggil gitu. Dari sekian banyak gitu. Menggantikan waktu itu kebetulan menggantikan guru sekaligus kepala sekolah. Yang ya pada saat itu ya mau pensiun gitu. Kaget pas ngajar langsung ngajar kelas 3. Agak kaget gitu ya, saya belum pernah ngajar, tahu-tahu ngajar kelas 3 gitu. Tapi bisa. Kalau nggak bisa saya nggak kerja sampai sekarang. Itu aja sih gitu. Harus ada dorongan kan tadi. Iya itu. Waktu zaman PPL beliau direkrut langsung. Gitu. Setelah beres PPL sama sekolahnya direkomendasikan untuk langsung. Iya. Tanpa tes. Tanpa bikin surat lamaran juga gitu, wawancara enggak gitu. Jadi langsung. Iya. Diminta. Padahal kayaknya dulu saya selama kuliah itu nggak niat banget jadi guru. Rezekinya. Nah, itu di posisi perempuan semua. Bintang tamu kita mayoritas perempuan loh. Iya, karena perempuan itu yang lebih dominan dan itu yang gue jadi keder. Seenggaknya kan bukan laki-laki aja bisa jadi pemimpin. Nah, perempuan juga sekarang ya gitu. Harus beda orang Bandung. Sunda. Orang Sunda. Ya, Bandung. Lahir di Tasik. Nah, setelah lahir cuma berapa bulan langsung Bandung gitu. Numpang lahir dong. Jadi ibu di akte lahir. Iya. Tasik. Ya, akte lahir Tasik ya gitu. Oke, kita SMA PGRI 2 itu lokasinya di mana, Bu? Di Jalan Cipagolo Girang nomor 42. Marga Cinta arah Ciwastra gitu. Tuh. Marga Cinta arah Ciwastra, Iya. Cipagolo. Yang sekarang tuh kalau sekarang tuh orang-orang tuh terkenal ada Marga Cinta Park.
tempat berenang. Nah, masuk ke dalamnya gitu. Buat ke dalam kolamnya ya. Di sampingnya ada jalan masuk ke situ gitu. Tapi mobilnya kan masuk. Masuk Dengan gitu, raya ya. masuk. Jadi dekat Marga Cinta Park. Ya, itu. Park Ciwastra. Benar. Ini Situ. SMA PGRI 2 Kota Bandung. Nah, sekarang program unggulan dari SMA PGI 2 itu apa? Program unggulannya banyak, tapi salah satunya yang sering disorot itu tentang atlet volinya. Atlet voli. Ya, atlet voli Kenapa gitu. dengan atlet voli, Bu? Karena banyak berprestasi Banyak gitu. yang berprestasi. Iya, Sampai tingkat ya ada yang pro liga juga, Liga. terus udah yang internasional juga. Internasional ada. Internasional tuh pada saat awal masuk saya ngajar tuh udah ada atlet internasional. Ya, Pada saat saya absen, kemana anak ini? Nggak ada Bu, lagi main apa? Main voli. Dulu kan saya belum tahu ya, namanya baru ngajar. Main Bu, di mana? Di Thailand. Main apa? Itu Bu, voli. Pas lihat anaknya datang berapa bulan kemudian, oh voli ya, Oh, tinggi. Iyalah. Itu atlet nasional. Iya. Gue merinding banget. Iya, gitu. Jadi SMA itu bisa melahirkan atlet. Iya, banyak gitu ya atletnya. Yang unggul tuh memang voli, tapi ada juga yang lain, ada futsal juga, basket. Sampai nasional. Iya, Nasional. yang disorot tuh kalau dari PGRI itu ya itu. Kalau kayak bertanding aja, sekolah itu selalu nanya, PGRI ngiluan tuh? Oh, selalu. Iya, itu selalu ditanya. Oh, jadi ya memang udah ternama ya maksudnya. Karena katanya sih, kata sekolah itu ya berat gitu saingannya kalau ada PGRI gitu. Terakhir kita ngalahin tuh dari SMA 1 Soreang kemarin, Polban Cup. Kita 5 kali menang berturut-turut. Wow, 5 tahun berturut-turut. Dengan atlet yang beda ya, udah Dengan mati. atlet yang beda. Ya udah pasti beda dong. Ya itu. Berarti pengacara yang jago. Sama sekolah. Pelatihnya ya. Ya, kita tuh hanya yang Bu, kita ada latihan, Bu, kita ada jadwal, ini kita dispen. Itu doang sih sebenarnya kalau sekolah ya gitu. Cuman kan ya tetap kalau ada perlombaan antar sekolah, antar tingkat SMA ya pasti dari sekolah kita gitu. Gitu. Kebanyakan atletnya laki-laki. Cek laki-laki semua timnya. Tapi Ada perempuan ada. Cuman kalau tim perempuannya karena tidak banyak ya lebih baik laki-laki. Nah, itu. Tim laki-lakinya lebih Lebih laki-laki lebih Jadi kuat. buat teman-teman yang nonton ini kan ini seluruh dunia yang nonton. Wah, amin. Ya siapa tahu aja kan. Benar. Kalau kita promosi terus, Iya, jadi nah. kalau mau ke sekolah dan jadi potensial atlet voli terutama, karena sekarang jarang banget Bu, atlet voli itu jarang banget. Jadi lapangnya susah, Iya. gitu kan. Ternyata SMA PGRI 2 Kota Bandung bisa mewujudkan mimpi kami. bisa mewujudkan mimpi kamu, dan sekarang banyak ternyata atlet-atlet Proliga yang lahir dan lulus dari sekolah SMA PGRI 2 Kota Bandung yang adanya di Ciwastra, Marga Cinta Park. Patokannya. Ya, Bukan patokan. masuk ke Marga Cinta Parknya ya. Sebenarnya pasti ada Itu. pelangnya juga. Iya, ada pelang gitu. Terus terakhir juga apa ya? Setelah ternyata anak atlet itu bukan hanya sekedar ya udah lulus SMA udah jadi atlet, ternyata enggak, mereka juga punya keinginan cita-cita lain gitu. Banyak yang melanjutkan juga, jadi bukan yang sekedar atlet tapi Oke. nggak berprestasi Jadi di bidang yang lain bisa gitu. ke TNI. Iya, ke rata-rata ke kedinasan. Ada yang juga- Iya, ada yang loncatan lah ya. iya, ada juga yang jadi guru olahraga lagi kembali gitu. Dia udah punya bekal itu ya. Ya itu gitu. Makanya kenapa atlet juga harus sekolah karena bekal ilmu dan ijazah. Ilmu dan ijazah Nah itu, jadi kan bukan hanya oh atlet ya proliga, oh tapi nggak sekolah gitu kan? Siswanya dari mana aja Bu? Hanya Kota Bandung aja? Enggak, banyak. Kita dari kalau atlet itu banyaknya dari luar kota, luar pulau. Riau itu paling jauh. Jadi dia sengaja mau sekolah. Sekolah di SMA Iya, PGRI 2. iya gitu. Dan itu tuh bukan yang cuma 1 atau 2 orang ya, banyak tiap angkatan tuh ada gitu. Gitu. Dia sengaja emang punya keluarga di situ? Enggak, Ngekos? ngekos. Hah? Anak SMA. Iya, gitu. Karena kan demi cita-cita ya, maksudnya mungkin kan di daerahnya nggak ada gitu. Kenapa dia tahu SMA PGRI 2? Iya. Kata senior, Oh. Berarti gitu. emang udah Iya, mulut kita itu udah- gitu. Tahun 87. Waktu itu. belum lahir aja ini sekolah. Ngomong lagi. Aku 9. Kalau saya baru lahir kalau gitu. Itu. Wow. Hebat Ini gila banget. banget. Dari luar pulau juga banyak. Bener-bener. Edan. Hebat ya. Jadi ya, memang kita mengapresiasi kegiatan anak-anak ya itu gitu ya. Apapun itu selama positif, selama diawasi oleh sekolah, kita selalu dukung gitu. Nah, sekarang kan bisa
konflik of interest. Ada satu sisi ibu pastilah support ini hadir di podcast kita kan support siswanya. Tapi kan di lain sisi ada juga beberapa katakanlah guru yang ini harus belajar, harus pintar, harus ini. Ada nggak kayak gitu, Bu? Ya pasti ada, nggak mungkin enggak ya gitu ya. Mungkin saya juga bisa termasuk seperti itu gitu ya. Karena apa? Ya karena itu tadi kita tidak membekali ilmu yang cuman asal-asalan yang anak tuh nggak pernah hadir, ya udahlah kita kasih nilai 90. Padahal nggak pernah hadir. Ya enggak dong kan. Ya tetap dengan kehadiran mengerjakan tugas minimal pada saat anak ada pertandingan di luar kota tingkat proliga atau popnas apalah itu nggak masuk sebulan. Tugas guru dan wali kelas itu mengirimkan tugas-tugasnya jadi ke anak tetap gitu dengan pelatih kita kerjasama dengan orang tua kayak gitu karena ya bagaimanapun juga ya kalau mau nilai harus ada hasilnya dulu dong. Nah itu kerjakan nggak bisa gitu, nggak bisa cuma asal-asalan. Saya menang nih piala juara tingkat nasional juara 1 langsung dapat nilai, nggak bisa. Secara prosesnya harus ada tanggung jawabnya lah, disiplin. Dan guru itu proaktif kerjasama dengan pelatih official. Kayak gitu. Jadi guru juga harus namanya mau ribet gitu ya harusnya tuliskan materinya tentang apa. Sebenarnya tinggal fotoin doang ke temennya gitu ya. Ya itu juga nggak masalah gitu. Kalaupun ada ulangan kayak gitu pun kita kirimkan link aja lah kalau sekarang makan gampang dan gitu. Itu sudah berjalan lama. Udah. Jadi Gitu. sebelum mungkin Pak Nadim itu bilang sekolah merdeka sekarang merdeka itu PGRI sudah memerdekakan lah gitu. Memerdekakan dimanapun bisa belajar. Iya gitu. Nggak harus di ruang-ruang Sebenarnya kan kalau belajar tuh nggak harus di ruangan ya. Kan di luar pun selama kita mendapatkan ilmu itu kita belajar. Nah itu. Iya. Pronya belajar nggak dalam ruangan, Pak. Soalnya kalau dalam ruangan tuh kayak yang suntuk gitu. Jadi memang terbatas. Terbatas gitu. Jadi ya kita selama anak itu aktif dan mau kita support gitu. Kita mempermudah bukan mempersulit. Oh gitu. itu bedanya mungkin ya guru-guru di SMA PGI 2 ini dia selalu mempermudah. Itulah kenapa siswanya pada berprestasi. Iya, siswa yang mau belajar. Proaktif gitu. Jadi kerjanya guru tuh nggak dari jam 7 sampai jam 3 sampai malam. Itu tadi. Jadi memantau progres dari siswa. Iya, apalagi waktu zaman pandemi juga kan ada anak yang telat ngumpulin tugas jam 10, jam 11 malam. Ya udahlah ya gitu. Kita terima daripada anaknya daripada kalau kita marahin kamu tinggirin malam-malam gini anaknya yaudah tuh lu emang gak akan kerjain tugas, makanya rugi sama-sama kita rugi gitu ya. Ya udah harus mau sebenarnya sama-sama mau. Jadi saya jadi ini juga dulu gua berpikir sekarang jangan atau nggak mungkin nih guru tanpa tanda semua kan ada sertifikasi guru. Gua lihat guru-guru sekarang enak banget gitu. Termasuk dosen ya. Tapi setelah ketemu ibu, aduh ternyata benar ini real. Ini benar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa di Gugu di Tiru masih ada. Sampai hari masih ada. Anda mementingkan kepentingan SMA PGRI 2 ini. Siswanya. Terus nih sekarang nih di luar konteks prestasi yang gue jadi merinding nih. Dinamika sekarang pergaulan nih. Seks bebas, pacaran, narkoba, yang paling mungkin ditemukan lah, katakan nggak hits juga, tapi di SMP ada kayak gitu nggak? Kayak gitu? Gini ya, kalau di kita itu, ya makanya itulah guru tuh nggak, apalagi saya wali kelas gitu ya, mantau anak tuh gak yang cuma selama di sekolah, kadang di luar sekolah pun, ya. Contohnya anak belum pulang, orang tua tuh pasti nelfon ke wali kelas, bukan ke anaknya. Jadi kayak apalagi yang anak-anak rantau yang ngekos gitu ya, itu yang harus kita awasi yang kalau dia punya pacar kita cari tahu dulu. Oh pacaran sama anak mana? Jadi harus benar-benar kepo, udah benar kayak ibu sendiri gitu, udah kayak ibu sendiri, udah kayak teman. Iya memang harus kayak gitu karena kalau enggak, ya kan kita yang tanggung jawab selama anak kita ada di Bandung, istilahnya begitu ya. Jadi kalau teman-teman kayak gitu ya pasti ada gitu ya. Tapi maksudnya pasti ada tuh dalam artian yang batasan mas yang ini tuh anak tuh pacaran, jadi nggak fokus belajar. Yang tadinya, Bu, saya tuh pengen punya pacar biar semangat sekolah. Boro-boro. Udah bucin mah ya udahlah ya gitu. Apalah arti datang ke sekolah gitu. Bener itu. Jadi apalagi pernah muda juga. Masih muda. Karena kita gitu. Jadi ya udah tahu aja gitu. Kalian mau pacaran teh, tetepnya sekolah mah henteu gitu kan gitu. Terus iya, kalau yang sekarang PR itu
apa ya, mungkin setelah pandemi itu anak tuh yang biasanya santai di rumah, sekolah dari jam 7 sampai 10 misalnya ya, dulu pada saat pandemi, sekarang full di sekolah. Itulah yang apa ya, mungkin malas itu yang masih sampai sekarang tuh susah ya, susah hilangnya gitu. Yang anak yang di kelas tidur itu pasti ada gitu kan. PR-PR yang seperti itu sih sebenarnya katakanlah karena memang tadi banyak ekstrakurikuler, terutama kan unggulannya tadi ya poli. Jadi tanda kutip kejadian kayak narkoba, seks bebas itu bisa dibilang hampir nggak, narkoba nggak ada gitu. Jadinya ya yang benar-benar yang kita pantau, kadang ada misalnya anak itu di rumah ada masalah nih ya, kabur dari rumah, orang tuanya udah nyerah kemana, datangnya ke wali kelas, ibu punten anak saya nggak ada. Jadi bu kayak guru TK. Bukan lagi gitu ya, ya itu makanya semuanya nyari, ibu punten anak saya belum pulang. Oh iya bu, nanti ya saya cari tahu dulu, ditelepon, kamu di mana, sok ke sekolah, baru ketemu ibunya gitu ya. Ibunya aja nggak bisa tahu kan. Jadi ya mungkin ya kita tuh harus jadi teman iya, kakak iya, ibu iya. Secara teman kita terbuka, secara ibu kita tegas ke anak. Nah itu harus seperti itu. Jadi biar anak nggak takut cerita sama kita, anak bisa terbuka sama kita. Karena kan mungkin kita nggak tahu ya masalah anak di rumah itu seperti apa. Gitu. Ibu capek nggak sih? Dibilang capek ya pasti capek, cuman selama kita nikmatin gitu ya. Itu aja sih. Jadi ibu mungkin berpikir ini sebagai bagian dari pengabdian juga. Iya iyalah gitu, harus gitu. Kan statement di awal itu nggak pernah mimpi jadi guru. Iya, emang juga. Dan ternyata mendalami. Tapi saya setelah itu saya sekolah S2 melanjutkan malah untuk menjadi benar-benar lebih jadi guru lagi gitu. Pendidikan guru. Gitu. Lebih lagi gitu. Iya, lebih yang kayaknya tingkat SMA udah tahu, pengen ngedosenin nih, kan kuliah lagi. Nah, itu gitu. Ada momen nggak bu dalam kehidupan ibu yang membuat kayaknya ibu menjiwai banget gitu? Ngobrolnya bawa laki. Jadi nggak, karena memang saya tahu banget ibu ini tulus banget. Iya dikerjakan sehari-hari gitu ya. Iya. Jadi nggak ini gitu. Ada momen nggak yang mungkin yang membuat ya tadinya kan awal kayak kontraproduktif ya. Tadinya nggak mau jadi guru sih, nggak bermimpi, bukan nggak mau ya, nggak bermimpi jadi guru. Tiba sekarang kejerumus dan benar-benar menjiwai banget. Ada nggak momen-momen dalam perjalanan? Momen-momen mungkin semakin ingin itu pada saat anak sukses nih. Anak ingat nih. Benar. Kan kalau guru mah kadang ingat anak tuh yang paling pintar, paling bandel, paling suka tidur dan apapun itulah ya. Nah gitu. Tapi kan kalau anak tuh selalu ingat gurunya. Oh ini Bulani yang suka marahin saya. Oh ini Bulani tuh yang cerewet. Oh ya meskipun saya kayak gitu tegas, iya gitu ya. Ternyata anak masih mengenal gitu ya. Gitu. Jadi sukses datang. Datang ke sekolah tuh dengan bangganya. Nggak datang juga bisa kayak chat gitu ya, ibu apa kabar, ibu masih ingat saya nggak? Oh aduh udah jadi polisi, itu kan membanggakan sekali lah gitu. Meskipun memang mungkin dari guru TK sampai kuliah jasanya itu bagi anak itu, tapi ya kita yang dihubungin pertama tuh kayaknya gitu bangga episode kehidupan gitu. Ternyata dia ingat sama kita. Tetap kita tuh berubah karena anak itu aja. Jadi orang tua pasti anak ini berubah kita jadi lebih dewasa, lebih paham. Sekarang jadi guru juga sama gitu. Cepat pulang itu karena ada anak di rumah. Iya benar gitu. Iya. Bisa berubah dalam karena anak-anak. Iya, yang menikah aja yang belum punya anak dulu inget istri. Kalau udah anak kan ingetnya anak. Nah itu kita tuh. Jadi saya banyak belajar itu bukan dari ya ilmu kuliah hanya beberapa lah materi, tapi kita banyak belajar kehidupan itu dari anak sendiri, anak dan orang tua siswanya. Itu kita belajar dewasa dan belajar tahu cara menghadapi anak yang pendiam, karena saya lebih susah ngajar anak yang pendiam daripada yang iya, yang bandel mah bandel aja udah tahu gitu kan. Tapi kalau yang pendiam dia ngerti nggak ya, dia kenapa ya diam, apa dia ada masalah, gimana saya cara pendekatannya, itu yang susah. Gitu. Kalau yang anaknya ekstrovert mah ya kita gampang lah gitu, nanya-nanya juga dia pasti bakalan cuek kan, jawabannya jawab. Tapi kalau anak yang pendiam, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak sekolah? Sakit. Udah jawaban simpel kayak gitu. Yang tadinya saya pengen tahu tuh kan, nah itu PR-nya gitu. Susah menghadapi anak yang lebih pendiam. Dan apalagi zaman sekarang yang gadgetnya luar biasa pengaruhnya ya. Problem ibu hari ini apa sih yang paling ini? Ya itu sih gimana pun juga kita belajar kumpulkan ya handphonenya, kecuali kita digunakan
dipakai, kalau enggak aku kumpulkan. Tapi tetap aja anak sekarang tuh ternyata punya handphonenya 2 gitu ya. Bisa dipakai untuk tetap main Mobile Legends. Terus jam istirahat itu kan dulu pakai jajang angkatan kita ya, nongkrong di kantin ketawa-ketawa. Sekarang kan di kelas sendiri. Jadi nggak ada ngobrolnya gitu ya. Iya, lebih sering main gadgetnya. Oh mabar. Kadang sampai malam. Nah itu kenapa anak bagian kesiangan kalau ada orang tua kayak gitu Bu. Anak-anak tuh begadang tidur jam 2, jam 3. Cuman ngebelain itu, ada PR mah tetepnya di sekolah dikerjainnya. Ibu gimana tuh cara menghadapinya? Karena saya misalnya sebagai pembina OSIS, pramuka mungkin lebih ke disiplinnya ya, lebih ke konsisten pada aturan. Gitu. Mau dia protes kayak mau orangnya protes, orang tuanya atau siapapun itu sok ke sekolah. Oh, jadi Ibu memang Iya, karena kan sekolah juga punya aturan dong, dan kita harus mensamaratakan aturan itu. Gak bisa ke anak yang pintar, boleh lah kamu udah pintar, boleh main HP kayak ini. Enggak, kayak gitu. Jadi ya itu, apalagi saya sebagai pembina OSIS tuh lebih ditekankan ke anak OSIS dulu. Kalau kalian mau mendisiplinkan teman-teman dari diri kalian dulu sendiri, dari OSISnya dulu sendiri, iya gitu. Termasuk dari sayanya juga gitu, dengan datang tidak terlambat. Itu kan udah jadi contoh gitu ya, minimal datang tidak terlambat aja gitu. Ibu kayaknya total banget semuanya. Keluarga Ibu gimana? Keluarga saya? Ya maksudnya Enggak sih, mungkin ya. Enggak sih, Iya. itu. Didikan orang tua, mungkinnya orang tua dulu kan bisa mendidik anak tuh dengan disiplin ya gitu. Jadi memang keluarga pun memang support. Maksudnya enggak, kenapa sih sekolah di sekolah deh gitu enggak? Enggak gitu. Dulu tuh kan saya sebelum sekolah pendidikan tuh saya sekolah di satu yang lain dulu. Sempat kerja dulu. Ya itu karena mungkin kerja di bedanya jadi guru sama di perusahaan lebih disiplinnya, lebih yang harus yang bener-bener lah gitu tentang. Iya itu. Makanya sebelum kita kayak kasih tahu anak, kamu tuh jangan ngerokok di sekolah gitu. Nah, kita harus kasih tahu dulu sekitaran kita. Biar anak itu bisa patuh gitu. Itu tadi lah, minimal kita disiplin diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri gitu. Kalau untuk mau dicontoh gitu. Gue sering ngomong aja. Bisa sampai lebaran nih ngomongin ini gitu. Yang masuk ke closing statement. Bu, ya, karena luar biasa banget. Saya pengen Ibu tentang SMA PGRI 2 SMA PGRI 2 dulu deh. Seperti apa? Mungkin biar teman-teman juga yang masih bingung kan gini. SMA favorit, tapi kan belum tentu bisa menyalurkan bakatnya. Nah, itu ya. Belum tentu ya. Dia bayar mahal-mahal, tapi menjadi katakanlah jadi kan kalau sekolah favorit itu lebih ke persaingan akademik. Betul. Saya sepakat itu kalau kita sebagai sekolah swasta, kita tuh nggak hanya akademik loh gitu. Kok dari lulusan PGRI juga banyak kan sekolah PTN, banyak jalur tes SMPTN dan lain-lainnya. Juga pasti banyak. Karena atlet. Iya. Kemarin keterima 9 orang ke BIN. Hah? 9 orang? Ke BIN. Wow. Itu. Dan saya bangga gitu kan. Iya gitu. Iya itu. Nah itu. Apalagi Ibu yang ngedidiknya dong. Ya itulah. Ya itu yang sangat membanggakan. Pokoknya gini. Tidak ada kata untuk tidak sekolah untuk di abad sekarang, di tahun sekarang. Iya enggak? Wajib. Nah itu wajib sekolah pemerintah tuh dari yang 9 tahun wajib sekarang 12 tahun. Karena banyak sekolahnya gratis. Misalnya. Terus dari sekolah swasta pun banyak bantuan. Masih ada bos? Masih ada. Terus ada bantuan lainnya ada gitu. Juga. Ada. Jadi ada yang nggak usah terlalu mikirin tentang biaya gitu ya. Selama memang niat mau membayar, selama bisa dicicil. Gitu. Itu kan. Semua ada niat pasti. Iya. Nah, itu tadi. Yang penting sekarang mah jangan sampai di sekitaran kita tuh baik yang nggak sekolah. Karena ya sekolah juga membuka kok, nggak harus bayar masuk 10 juta di awal, enggak. Dan alhamdulillah PGRI enggak semahal itu. Enggak semahal itu. Ribetnya sih maksudnya, Bu? Enggak, cuma dia persyaratan normal aja, biasa gitu. Biaya juga enggak mahal. Enggak, pokoknya gitu. Itu bisa terjangkau lah. Iya, terjangkau. Pokoknya ya itu tadi sebenarnya sekolah tuh di mana saja. Dan yang kalau udah bakatnya pinter prestasi mah bisa kok sampai nanti gitu ya. Enggak harus lulusan yang dari sekolah favorit ABC gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya gak kerja, ngapain? Percuma. Kalau SMA PGRI 2 ini jelas. Iya. Alumninya, gue merinding nih. Sekarang malah ada alumni yang jadinya ngajarnya di PGRI. Yang tadinya sekolah di situ jadi murid saya, sekarang jadi partner kerja lah ya gitu. Nah itu setelah gitu. lulus kuliah. Dan kerasa gitu.
maksudnya alumni sendiri bilang gitu ya, kan udah berapa 4 alumni gitu ya yang sekarang jadi mengabdi PGRI gitu. Iya. Gitu. Wow, Ibu terakhir deh buat apa yang ingin disampaikan, mau Pesan-pesan. kesan-kesan, mau menyampaikan tentang SMA PGRI Iya. 2 boleh silakan. Paling ya kalau menurut saya dari saya sendiri sekarang sudah mulai ya PPDB, silahkan gitu ya buat ibu bapak yang masih bingung cari sekolah, boleh banget. Kalau mau tahu udah ada di Instagram, boleh cari SMA PGRI 2 Bandung. Instagramnya apa, Bu? SMA PGRI 2 Kota Bandung. SMA PGRI 2 Kota Bandung. Ya, situ cari Nanti kita di Google juga ada. Karena ada beberapa anak juga yang saya tanya ke orang tuanya, "Ibu tadi ada mas sekolah ini?" Dari Google. Ah. Saking pintarnya Google kan. Nah, itu. Pokoknya sama kalau mau nyari sekolah gampang. Bisa lewat medsos dan dari Google juga banyak gitu ya. Sok mangga saya tunggu aja di PGRI 2. SMA pencetak para atlet nasional. Ya. Pokoknya nanti headline-nya kita buat gitu. Pokoknya gue jadi merinding banget nih. Ini masih loh. Dan guru-gurunya itu luar biasa. Gurunya luar biasa. Gue belajar banget jadi dosen. Gue jadi dosennya kayak karbitan gitu, Bu. Bapak juga pergi pagi pulang malam. Kalau aku kan yang lebih dewasa. Ini kebanyakan anak SMA loh. Udah masih labil. Yang apalagi yang sekarang anak SMA tuh yang masih ke bawah SMP-nya gitu ya. Masih puber. Iya, anak TK SD harus disuapin. Sekarang kan anak SMA juga ternyata mau laki mau perempuan tetap harus yang ada yang kita tuh pegangannya tuh ya guru gitu. Jadi mereka tuh biar percaya gitu. Iya, si orang tua pasti pegangnya guru. Dan gurunya kalau kayak ibunya, aduh ya loh. Karena udah Indonesia bisa maju. Amin. Ya jelas lah buktinya banyak atlet juga yang terpilih ya gitu. Ibu makasih banget. Iya, sama-sama. Waktunya, inspirasinya dan Sehat terus pokoknya. Amin. pokoknya setelah konten ini yang daftar PGRI itu 2 itu ngantri banget. Amin. Harus ngantri. Mudah-mudahan ya. Sama sekolah juga sekolah sedikit. Kampus kita juga ya. Iya, gitu. Kita sering mendoakan lah sebagai insan pendidikan yang menciptakan generasi unggul Iya. di masa yang akan datang. Karena ingat yang masuk podcast itu ya nggak kaleng-kaleng. Bener aja SMA PGRI 2 jelas, gua aja dengarnya langsung. Bener banget. Oke, itu aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah.